Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Fia Dawasaribu, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKBPP bidang pengajaran sebagai salah satu syarat dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam mengajar, saya selalu menerapkan 3 komponen utama pembelajaran: delivery, interaction, assessment. Delivery mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran dalam CPTL, CPMK, sub-CPMK, kemudian materi pembelajaran. Kemudian dalam interaction, saya memasukkan metode pembelajaran dan strategi pembelajaran interaktif. Dan assessment, ada sistem penilaian mata kuliah dan rekaman pembelajaran tatap muka. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan kode mata kuliah EPK 304 dengan bobot 3 SKS, di mana di semester 3 sebagai dosen pengampu mata kuliah saya. Adapun deskripsi singkat mata kuliah pendidikan anti korupsi ini memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mengerti tentang korupsi, tindakan anti korupsi, penyebab korupsi, akibat korupsi, hukum, bentuk-bentuk korupsi baik yang terjadi di Indonesia maupun negara-negara lain, pencegahan korupsi, dan melakukan investigasi atas korupsi yang terjadi di masyarakat sebagai sebuah studi kasus. Capaian pembelajaran yang ditetapkan pada mata kuliah ini. Setelah menyelesaikan program mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan nilai-nilai agama, prinsip Pancasila, dan kearifan lokal ke dalam kehidupan individu, sosial, dan masyarakat. Menerapkan etika akademik, profesionalisme, dan integritas di bidangnya masing-masing. Menerapkan metode sistem akuntabilitas berbasis kinerja ke sektor publik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, setelah mengikuti mata kuliah anti korupsi, mahasiswa mampu, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan aspek konseptual dan teoritis terkait perilaku korupsi dan integritas. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kasus korupsi berdasarkan faktor penyebab, dampak dari korupsi yang dilakukan, serta pelanggaran aturan yang terjadi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menumbuhkan sikap optimis, empati dalam berperilaku anti korupsi. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan aksi pencegahan korupsi di masyarakat. Adapun sub pencapaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian korupsi dan integritas, nilai dan prinsip anti korupsi, sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor penyebab korupsi dan dampaknya. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai bentuk upaya pemberantasan korupsi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai bentuk gerakan kerjasama dan instrumen pencegahan korupsi pada tingkat nasional dan internasional. Mahasiswa mampu membuat rencana aksi pencegahan korupsi di masyarakat. Mahasiswa mampu menjelaskan makna dari file trip pada persidangan tipikor. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan etika dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi dalam pelayanan publik. Mahasiswa mampu memahami peran dan fungsi KPK dan Ombudsman. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran ada 10. Yang pertama, pengertian korupsi, integritas, nilai dan prinsip anti korupsi. Kemudian kedua, faktor-faktor penyebab korupsi. Ketiga, dampak masif korupsi. Keempat, upaya pemberantasan korupsi. Kelima, tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan dan perkembangannya. Keenam, gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Ketujuh, gerakan kerjasama dan instrumen internasional
pencegahan korupsi. Kedelapan, mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. 9, aspek investigasi, manfaat investigasi, dan teknik melakukan investigasi. 10, korupsi dan pelayanan publik. Adapun pustaka yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yang utama ada 6. Yang pertama, The Building Clean Government in Mainland China and Hong Kong. Kemudian yang kedua, Memahami dan Membasmi Korupsi, buku dari KPK, buku saku KPK. Dan yang ketiga, Principle of Managing Ethnic in the Public Service. Kemudian yang keempat, Reformasi and Public Corruption. Yang kelima, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi edisi revisi Kemenristek Dikti 2018. Dan yang keenam, Corruption in Indonesia. Pendukungnya saya menggunakan artikel The New Public Service Revisi. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi ini ada beberapa: diskusi kelompok kecil, melihat video pendukung pembelajaran, kemudian pembelajaran mandiri, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kontekstual, pembelajaran berbasis proyek, forum diskusi di WA Group, dan metode lain yang setara. Bentuk pembelajaran: kuliah, responsif, tutorial, seminar, atau yang setara, praktikum, kemudian ada praktek lapangan, kemudian sampai kepada bentuk pembelajaran lain yang setara. Materi pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan subpokok bahasa. Bobot penilaian. Bobot penilaian adalah presentase penilaian terhadap setiap capaian sub CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub CPMK tersebut dan totalnya 100%. Untuk UTS 20%, UAS 20%, dan sisanya setiap pertemuan itu 5% sesuai dengan sub CPMK masing-masing. Indikator penilaian: kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. Kriteria penilaian: patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur untuk tercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria itu bisa mencakup mahasiswa mendapat nilai A apabila skor totalnya 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69, D 50 sampai 59, dan E 0 sampai 49. Berikut saya akan sampaikan atau menayangkan video pembelajaran langsung di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Teman-teman, hari ini kita akan membahas materi mengenai sesuai dengan PPT di depan, korupsi pada pelayanan publik. Ya, jadi teman-teman, pertemuan ini kita akan membahas CPMK 4 dan sub CPMK 12. Ya, dalam korupsi di pelayanan publik ini, teman-teman mahasiswa sesuai dengan CPMK 4 harus mampu melakukan aksi pencegahan korupsi di masyarakat. Kemudian sub CPMK 12, nah ini adalah kamu harus menjelaskan etika dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi di pelayanan publik. Ya, pengertian pelayanan publik, saya rasa mungkin kalian semua sudah pernah berhubungan dengan pelayanan publik. Nah, kira-kira contoh layanan yang sudah kamu dapatkan, kira-kira apa? Ada yang mau coba? Di tangan? Silakan. Pelayanan di kampus. Ada lagi? Silakan. Kesehatan, Layanan kesehatan, contohnya spesifiknya? seperti di puskesmas atau rumah sakit
rumah sakit, ada lagi? Silakan. Pelayanan pajak. Pelayanan pajak, ya. Nah, beberapa contoh yang teman-teman berikan itu sudah benar, ya. Ada pelayanan di sektor pendidikan, ya, ada di sektor kesehatan, ya, ada di sektor pemerintahan. Nah, teman-teman, pelayanan publik itu berdasarkan dasar hukum di pasal 1 Undang-Undang 25 tahun 2009, teman-teman bisa lihat di depan, ya. Penyelenggaraan pelayanan publik itu adalah setiap institusi penyelenggara negara, baik itu korporasi, lembaga independen, yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Ya, nah berdasarkan dasar hukum ini, pelayanan publik itu bisa dikategorikan menjadi 3 seperti yang tadi teman-teman sampaikan. Ya, siapa di sini sudah punya KTP? Nah, pertanyaan berikutnya, buat KTP dulu gimana prosedurnya? Bayar nggak? Ya. Bayar, gratis ya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang pertama, pelayanan administrasi. Ya, apa itu pelayanan administrasi? Coba Mbak Edi dibaca. Pelayanan administrasi adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Ya, dokumen resmi oleh publik. Selain dari KTP, contoh yang lain apa? SIM, ada lagi? Kartu keluarga, nanti kalau udah menikah ya Pak. Jangan lupa buat kartu keluarga. Ada lagi? Akte lahir, kalau nanti teman-teman akan menikah, ya menikah di catatan sipil, buat akte pernikahan, ya. Nah itu adalah beberapa apa katanya? Akte apa tadi? Akte apa? Kelahiran, nikah dulu bro. Ya. Pelayanan administrasi itu jadi bersifat dokumen resmi, paspor dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya bertanya, pernah nggak waktu buat itu kamu mendapatkan atau disuruh melakukan pembayaran dengan uang tertentu? Tidak. Yakin tidak? Buat SIM, saya kasih contoh, SIM C, bayar? Bayar. Yang buat SIM C, yang sudah punya SIM C angkat tangan. Nah, saya nanya dulu nih bro, dulu buat SIM C bayarnya berapa? Nggak bayar. Nggak bayar? Praktek. Praktek. Secara keseluruhan dari awal sampai akhir bayar berapa? Bayar itu cuma untuk pembuatan misalnya surat keterangan sehat dari puskesmas. Lalu Kayak misalnya itu kan bayar cuma dari situnya itu. di kantor polisinya ada? Nggak ada. Pengalaman teman-teman yang lain? Bayar. Bayar berapa? Yang di bagian tes psikologis. Ya, ada ya bayar ya. Bayarnya masih ingat nggak berapa? Cuma 70.000 sih. 70.000. Ya. Ada yang lain? 500.000. 600.000. 600.000 itu biaya rinciannya apa? Udah mencakup semuanya sih. Mencakup semua terima beres gitu. Ya. Oke. Ya itu beberapa pengalaman, 2 pengalaman yang berbeda ya. Satu 70.000, satu 600.000. Oke. Jadi itu ya tadi teman-teman ya. Ada 2 perbedaan biaya. Satu 600.000, satu 70.000. Nah, itu ada fakta yang terjadi di lapangan ya. Kenapa sih bisa berbeda-beda begitu? Bukankah ada harga yang standar yang sudah dikeluarkan oleh pihak kepolisian? Berapa buat SIM C biayanya yang resmi? 75.000 ya. Itu kalau pakai SIM online sampai ke rumah. Kalau kamu buat sendiri datang ke kantor polisi itu 100.000 ya, bukan 600.000. Nah kalau 600.000 berarti fix jauh sendiri ya. Oke. Nah berikutnya pelayanan ragam pelayanan publik yang kedua adalah pelayanan jenis barang ya. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Ada yang tahu contohnya apa? Pernah lihat Damri? Nah, naik Damri maksudnya. Atau teman-teman mungkin ada yang menikmati fasilitas dari pemerintah yang bentukannya fasilitas infrastruktur bisa, transportasi bisa ya, atau kamu pernah mendapat bantuan dalam bentuk produk dari pemerintah, misalnya kalau contoh sekarang tuh apa ya, bansos ya, apalagi Program Indonesia Kita. ya, atau apalagi
makan gratis, ya itu adalah contoh yang pelayanan dalam bentuk barang, ya. Nah, yang terakhir pelayanan dalam bentuk jasa. Jasa itu menghasilkan berbagai jasa. Tadi di awal teman-teman sudah mencontohkan contoh di pelayanan pendidikan, ya, di kampus, di sekolah, atau pelayanan kesehatan, ya, di puskesmas atau di rumah sakit. Ya, itu adalah beberapa ragam pelayanan publik. Nah, teman-teman, kita akan lihat ini ada satu video, ya. Video ini sebagai pengantar apa yang mau kita pelajari di pertemuan kali ini. Ya, silakan disimak. Kita semua untuk menebus surat tilang dan berkas lainnya. Kali ini, yuk ikuti perjalanan Zaki mengurus pembuatan IKTP. Seperti yang kita ketahui, dibutuhkan berkas-berkas seperti fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga serta surat pengantar dari RT dan RW. Sebenarnya, pembuatan IKTP ini mudah dan gratis. Namun, bisa kita bayangkan jika proses tersebut dibuat berbelit-belit dan ruwet, ujung-ujungnya membuka uang pelajar gratifikasi atau bahkan suap. Iya, Zaki jadi tergoda untuk memberi uang pelicin pada petugas untuk mempersingkat proses agar pembuatan IKTP-nya cepat dan tidak dipersulit. Tahukah kalau apa yang dilakukannya adalah bagian dari gratifikasi? Meski kadang gratifikasi tersebut dianggap tidak seberapa, namun sebenarnya dapat merugikan banyak pihak dan membahayakan masyarakat. Ketidakjujuran ini tentu akan mengakibatkan turunnya kepuasan warga yang berujung pada bentuk menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kantor-kantor pelayanan publik. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, petugas negara harus bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti pengurangan kepentingan publik, menerapkan sistem pengendalian gratifikasi, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, serta mendorong penegakan hukum terhadap pelaku gratifikasi ilegal. Tentunya, gratifikasi akan lebih maksimal jika ada kerjasama yang kuat, tak hanya dari seluruh jajaran badan pemerintah, tetapi juga dari sektor korporasi serta masyarakat luas. Dengan sistem yang adil dan terbuka, pelayanan publik akan menjadi maksimal, kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi, yakin masih mau berurusan dengan gratifikasi? Bersama, yuk wujudkan pelayanan publik yang bebas dari gratifikasi. Oke. Nah, itu video pengantarnya teman-teman untuk bagaimana bisa terjadi gratifikasi, ya. Gratifikasi itu salah satu bentuk korupsi di pelayanan publik, ya. Nah, ternyata kegiatan yang terjadi tadi sesuai dengan video itu ada beberapa contoh pedoman atau perilaku etika yang harus dimiliki oleh seorang penyelenggara pelayanan publik. Jadi nanti kalau teman-teman kira-kira sudah selesai kuliah, kerja di pelayanan publik, kamu harus tahu pedoman-pedoman ini. Nah, itu pedoman perilaku, ya, harus adil, cermat, santun, tegas, kemudian profesional, tidak mempersulit, ya. Kadang kenapa bisa tiba-tiba orang melakukan atau temenmu tadi tiba-tiba bayar mesin 600 juta? Mungkin apa alasannya? Biasanya katanya lama sih prosesnya. Ya, ada unsur mempersulit, ya. Jadi pedoman perilaku kalau dalam pelayanan publik itu tidak boleh mempersulit, ya. Menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana prasarana sampai kepada tidak menyimpang pada prosedur. Etikanya ada di sebelah kanan, teman-teman sekalian. Etika dalam pelayanan publik harus ada empati, ya. Coba kalau lihat, ada nggak kalau kamu misalnya datang ke Dukcapil, saat pagi Bapak Ibu ada yang bisa dibantu, ada yang berlayar seperti itu, kamu biarin lewat. Ada kan security biasanya, ya. Nah, itu harus ada empati. Kemudian ada peningkatan prosedur, ya. Kadang masyarakat biasanya malas atau menggunakan calo karena ribet sektor pelayanan pemerintah yang rawan korupsi. Ya, ada
Coba. Silakan. Kepolisian, karena faktanya tadi ya teman-teman ya. Ada lagi? Sektor lain publik pemerintah yang rawan korupsi? Tapi itu kalau menurut saya sih yang besar itu kalau yang lalu lintas. Lalu lintas ya di jalan ya. Sering terjadi apa? Atau punya pengalaman? Jadi kan dia karena dia merasa terpepet dan waktunya itu dia mau cepat, jadi dia disuruh bayar. Oke. Sekian, Ada pungli gitu lah ya, pungutan liar ya. Ya, itu sering menjadi pengalaman masyarakat ya. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi? Sektor pelayanan publik pemerintah yang rawan korupsi? Atau menurut kamu Indonesia sudah bersih, sudah baik-baik saja? Nah, terus apa? Bea cukai. Bea cukai, apa tuh yang dikorupsi? Seharusnya kan pajak yang masuk ini sekian, tapi yang diminta sekian. Oke, ada ketidaksesuaian Ya. Sektor apa lagi? Dari selain publik yang rawan korupsi? Kalau dari sektor pendidikan tuh misalnya kayak sekolahnya menerima dana bos untuk memenuhi fasilitas sekolah, cuman dana tersebut tuh disalahgunakan tidak sesuai dengan fasilitas pendidikan. Ya, sektor pendidikan ya, dana bos kalau di kuliah kalian tuh ada KIP ya nggak? Kartu Indonesia Pintar. Nah itu beberapa sektor pelayanan publik pemerintah yang rawan korupsi. Ya, nah sekarang saya udah mau berpikir, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi sih? Ya, kenapa? Kenapa ada orang masyarakat atau kamu ketika bertemu dengan klien publik itu suka menggunakan uang tambahan tidak sesuai dengan biaya yang seharusnya? Kira-kira kenapa ya? Silakan anak-anak atau saya tunjuk aja. Berdasarkan pengalaman pribadi boleh, berdasarkan pengalaman orang tua atau tetangga atau saudara boleh. Kenapa kira-kira? Ya. Mungkin gaji UMR-nya kurang. Gaji pegawainya maksudnya, sehingga masyarakat memberikan uang tambahan, berarti masyarakatnya uangnya banyak. Enggak, sehingga terjadi ketidakpuasan untuk pegawai tersebut sehingga dia melakukan tindakan korupsi. Oke, salah satu faktor dari gajinya. Nah kalau dari masyarakatnya, kenapa sih masyarakat tuh suka kasih uang? Itu kan dari segi pegawainya ya. Mungkin ketidaktahuan masyarakat dengan hal tersebut yang dilakukan oleh pihak atau oknum-oknum tertentu. Ya, atau yang tadi itu ketidakjelasan ya, baik itu prosedur, durasi, biaya, atau ada yang malas, ya kan? Malas ngantri, malas ke kantor polisi buat sih mempercepat, jadi ke mana? rencana loh. Ya, nah itu adalah beberapa kenapa masyarakat itu memberikan uang tambahan ya. Ada faktornya adalah yang pertama mempercepat waktu pengurusan, kemudian berikutnya tidak ada tujuan tertentu. Ya kadang biasanya kamu tuh suka budaya ya mungkin ya, uang bensin lah, ya nggak, uang ucapan terima kasih lah, dia nggak ada tujuannya sih, cuma dia kasih gitu loh ya. Kemudian waktu pengurusan tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan, karena sesuai dia maka masyarakat tuh berpikir kayaknya saya wajib nih ngasih uang terima kasih ya kak. Nah, ya kan, betul. Faktor apa lagi? Berikutnya ya, perlakuan semena-mena dari petugas. Semena-mena tuh gimana? Kamu udah dateng, misalnya tidak ada empati dari petugas ya, udah kamu ditimpong. Nah itu adalah sehingga masyarakat tuh yaudah kasih duit aja lah supaya cepat, supaya nggak ketemu hukum yang seperti ini ya. Berikutnya meluruskan pengurusan, misalnya saya kasih contoh syarat buat SIM berapa tahun? 17 tahun, kamu masih 15 tahun ngebet secara administrasi kan nggak bisa ya. Nah supaya dapat SIM akhirnya tembak. Nah itu adalah alasan beberapa kenapa masyarakat selalu memberikan uang tambahan. Ada lagi yang lain? Nah teman-teman,
kamu harus menyadari bahwa pelayanan publik itu adalah sektor yang penting, ya. Salah satu sektor yang penting yang harus kita bangun bersama, ya, bukan hanya tugas dari pemerintah. Kualitas pelayanan publik itu sering dijadikan tolak ukur penilaian keberhasilan pemberantasan korupsi di suatu wilayah. Ya, semakin kuat pelayanan publiknya, semakin berhasil pemberantasan korupsinya. Sehingga kita harus mengacu kepada perilaku etika yang tadi sudah kita jelaskan di awal, dan teman-teman sebagai masyarakat harus menjadi penguat pelayanan publik melalui pengawasan, ya. Nah, untuk Anda ketahui, teman-teman mahasiswa, pengawas itu dibagi menjadi dua, pengawas internal dan eksternal, ya. Pengawas eksternal itu adalah ombudsman, pernah dengar ombudsman? Nggak pernah, ya? Ombudsman itu kalau salah satu lembaga di mana dia mengawasi pelayanan publik. Jadi kalau kamu bisa korupsi, sebenarnya nggak keluar-keluar, kamu juga boleh minta bantuan dari ombudsman, ya, karena mereka adalah pengawas eksternal. Ya, pengawas eksternal berikutnya adalah DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Nah, termasuklah kamu sebagai masyarakat juga pengawas eksternal, ya. Kamu juga harus membantu pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang baik. Sehingga kalau misalnya kamu teman-teman buat apa ya, saya kasih contoh KTP, ya kan? Di kotak sana tuh biasanya ada nomor pengaduan. Pernah lihat? Kira-kira nomor pengaduan itu buat apa? Nggak tahu. Ada yang tahu? Di pelayanan publik itu biasanya ada kotak nomor pengaduan. Itu nomor apa ya? Ada yang tahu? Kira-kira nomor apa, Pak? Ada yang mau bantu nomornya? Pernah lihat kan? Judulnya aja kotak pengaduan. Kira-kira untuk apa tuh? Mengadu, ya. Ya, menyampaikan kritik dan saran. Bisa melalui kotak itu, bisa melalui nomor handphone yang tertera di situ. Ya, jadi teman-teman, kamu tuh ternyata masyarakat kamu sebagai salah satu pengawas eksternal. Ya, kalau misalnya kamu mengalami sesuatu hal dalam pelayanan publik tidak baik, kamu boleh mengadu, ya, supaya apa, pelayanan publik kita semakin baik. Nah, kemudian pengawas internal itu adalah pengawas langsung, atasan dia langsung, ya. Saya kasih contoh, misalnya kamu masuk pelaksana dan titik kotak pengaduan, yang ngambil itu siapa atasannya, ya. Nanti atasannya akan melihat, nanti akan dipanggil pegawai yang dilaporkan itu, ya, seperti itu. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Cukup jelas? Sudah tahu ya angka-angkanya kalau misalnya nanti berhubungan dengan pemerintahan berkaitan dengan pelayanan publik harus ngapain, ya? Sudah paham ya? Nah, baik, untuk di rumah teman-teman silakan diskusi bersama di WhatsApp group, boleh. Ini tugas untuk dibawa pulang. Diskusi bersama dalam kelompok apa perbedaan kasus yang bisa dilaporkan ke KPK, Ombudsman dan Saber Pungli, ya. Kemudian teman-teman silakan buat laporan pengaduan seolah-olah ya, kamu melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, ya. Dalam kelompok silakan nanti didiskusikan di WhatsApp group, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Selamat pagi. Pagi, Bu. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan sebagai salah satu syarat dalam mengikuti sertifikasi